Halo Sobat Mana, jumpa lagi dengan saya Saiful Mustafa. Berhubung banyak yang penasaran bagaimana cara membuat poin atau mata panah ini dengan alat-alat sederhana. Di sini saya akan coba jelaskan dan saya akan coba praktikkan untuk teman-teman ya. Baik, langsung saja. Pertama kita ketahui dulu apa aja yang diperlukan dari alat dan bahan. Untuk bahan, silakan simak berikut ini. Nah, bahannya sangat sederhana sekali. Teman-teman hanya perlu yang pertama adalah besi beton dan yang kedua adalah pipa stainless. Oke, ini bahan yang utama ya. Hanya dua jenis aja lah. Untuk pipa stainless ini saya dapatkan di toko besi yang lengkap. Memang toko bangunan biasa tidak banyak yang menyediakan pipa ini, tapi coba cari di toko-toko besi yang besar. Kemudian, oh ya, ukurannya ini diameter 7 luarnya, kemudian lubangnya kurang lebih 5,6 atau 5,7 ya. Nah, bahan yang kedua adalah besi beton. Karena tadi diameter dalamnya adalah 5,6, maka saya gunakan besi beton ini yang diameternya 6 mili. Kemudian saya potong-potong, kurang lebih panjangnya ini cuma 1 cm ya. Di bagian ujung, salah satu ujung ini sebelum dipotong harus digerinda dulu sedikit, sehingga mudah untuk dimasukkan ke sini. Jadi singkatnya cara bikinnya adalah besi beton ini kita masukkan dengan palu ke pipa ini sehingga hasilnya seperti ini. Jadi masuk setengahnya ya ke dalam. Kemudian setelah masuk dengan alat bantu dan mesin utama, kita amplas bagian ujung ini sampai jadi poin. Kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Baik. Nah, untuk lebih paham mari kita praktek saja ya. Sebelum praktek kita lihat dulu alat-alat yang perlu kita siapkan. Alat utamanya adalah mesin gerinda duduk ini, tapi yang sudah dimodifikasi. Jadi batu gerindanya kita ganti yang sebelah kiri ini untuk memotong. Ini gerinda potong ya, yang tipis sekali. Kemudian sebelah kanannya dimodifikasi supaya bisa dipasang amplas seperti ini, jadi gerinda amplas. Ini untuk memotong dan meruncingkan. Baik. Alat bantu lainnya ini ada palu nanti untuk memasukkan kedua bahan ya. Kemudian ini ada alat bantu untuk meruncingkan nanti, ini kacamata untuk pelindung. Kemudian ini tang untuk menjepit nanti karena bahannya panas saat dipotong. Nah, amplas yang kita gunakan ada dua, yaitu amplas kasar dan amplas halus. Yang kasar saya gunakan yang nomor 60, yang halus saya gunakan yang 400. Kemudian ini dudukan nanti buat ketika memasukkan bahan. Ini proyek saya sedang membuat sekitar 100 pieces ya. Ini bisa dikerjakan sehari insya Allah. Baik, kita langsung coba praktekkan buat satu ini ya. Mulai dari memotong bahan. Nah, untuk bahan ini saya tidak ada lagi yang masih panjangnya, semuanya sudah saya potong-potong ya. Tapi kurang lebih mudah lah memotong bahan ini ya. Potong aja sekitar 2,5 atau 2 cm. Ini kebetulan saya motongnya 2,5 cm. Berarti kita langsung motong bahan yang kedua saja, yaitu besi beton yang masih panjang ini kita potong. Nah, sebelum dipotong di ujung ini atau di ujung yang lainnya, di ujung ini harus kita amplas sedikit ya, supaya mudah saat memasukkan ke pipa ini. Baik, simak saja langsung videonya ya. Oke, saya pasang kacamata dulu. Kamera akan saya pasang di kepala, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas setiap prosesnya. Oke, langsung saja kita ke alat utama. Kita akan memotong besi ini panjangnya 1 cm. Karena saya bikin 100, harus motong 100, lumayan capek kalau ditandai manual. Jadi saya buat patokan di sini. Jadi ketika saya motong ini panjangnya sudah otomatis 1 cm, mau berapa puluh kali pun motong. Baik, sebelum dipotong
kita amplas dulu sedikit bagian ujung. Oke, kita lihat seperti ini. Nah, ini sudah diamplas bagian ujung. Fungsinya adalah untuk awalan saja, supaya ini langsung masuk ke sini. Kalau nggak diamplas, itu dijamin nggak akan masuk. Oke, kemudian langsung kita potong ya, 1 cm. Oke, ini gerinda potongnya. Mudah-mudahan jelas. Oke, sudah terpotong. Hati-hati jangan diambil sama tangan, itu sangat panas. Kita pakai tang saja untuk menjepit. Langsung kita masukkan saja ya ke bahan yang akan kita proses ini. Jadi masukkan seperti ini. Nah, ini besi beton ini lebih besar daripada lubang, sehingga harus kita press dengan palu ya. Langsung kita pukul saja dengan palu. Nah, hati-hati mukulnya, pelan-pelan saja supaya masuk dengan sempurna dan lurus. Oke. Nah, yang dimasukkan itu hanya setengahnya saja ya. Nah, kurang lebih ini sama ukurannya. Kalau ini seperti ini, nah berarti yang masuk setengahnya kurang lebih. Nah, kalau sudah seperti ini sudah sama ya. Saatnya kita pembentukan, yaitu meruncingkan bagian ujung dan mengamplasnya. Oke, kita lanjut ke mesin lagi. Baik, amplasnya kita ganti ya, pakai yang kasar dulu. Ini mudah sekali untuk bongkar amplas. Kita yang kasar, kita pasangkan. Nah, supaya ini gampang saat diamplas, saya gunakan alat bantu seperti ini. Ini modifan saya sendiri. Kita masukkan ke sini. Ini lumayan kuat ya. Nah, jadi pegangan saya jadi enak sekarang. Oke, kita amplas ya. Ini kurang lebih perlu waktu sekitar 2 menit. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Oke, ini baru setengahnya, masih kelihatan sambungannya. Kita terus amplas lagi. Nah, ini sudah cukup runcing ya. Nanti runcing sebenarnya akan didapat oleh amplas yang halus. Kita mesin matikan. Baik, lanjut kita amplas pakai yang halus sekaligus meruncingkan. Oke, kita cabut amplas kasarnya, ganti dengan yang halus. Ingat, ini adalah amplas ukuran 400 ya. Baik, kita amplas lagi, menghaluskan dan meruncingkan. Ini sebentar. Oke, ini sudah lumayan runcing ya. Nah, sekarang kita haluskan seluruh permukaannya.
Baik, saya rasa cukup ya. Oke, ini dia hasilnya. Poin yang awalnya begini sekarang sudah berubah menjadi tajam dan halus seperti ini. Ini masih panas ya. Kemudian untuk membukanya silahkan pakai tang lagi, cuma jangan langsung seperti ini, nanti merusak permukaan. Dia harus dipakai kertas dulu seperti ini, kemudian baru kita pakai tang. Putar-putar. Oke. Nah, karena ini bahannya adalah besi sama stainless, yang besi ini nanti mudah berkarat ya, sehingga kalau nggak mau berkarat itu bisa dilapis vernikal atau chrome ya, atau disemprot Milox juga bisa, tapi lebih baik dilapis vernikal saja. Baik, seperti itu cara pembuatan poinnya. Apabila ada yang masih belum jelas bagaimana cara mendapatkan bahan dan lain sebagainya, oke, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya.